Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hadis tentang mujahadah an-nafs, kontrol diri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisur'ati innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Laisa, bukan, asyadid, kuat atau tangguh, yamliku, mengendalikan, nafsahu, hawa nafsunya, as-sur'ah, pandai atau menang, berkelahi atau bergulat. Innama, tetapi sebenarnya, inda, saat, ketika, al-ghadab, marah, al-ghadab. Laisa syadid, orang yang kuat bukanlah, bisur'ati innama syadid, orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dan kandungan isi hadis ini, yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang saat bertarung, dalam pertarungan apa saja, atau dalam perkelahian, atau berkelahi, atau bergulat. Yang kedua, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Di dunia ini kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi kehidupan keseharian kita. Apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Mujahadah an-nafs, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah. Sekarang kita ditimpa musibah, wabah penyakit COVID-19 atau virus corona, maka masalah musibah wabah ini
atau ini merupakan duka nestapa bagi kita, tidak hanya umat Islam tetapi umat atau manusia di seluruh dunia ini. Maka perlu kita meredam hawa nafsu kita dan perlu kita mengontrol diri kita, mujahadah nafs, karena kita bisa melewati musibah dengan memenangkan dan berhasil dalam melawan wabah penyakit ini dengan hanya kuncinya mujahadah nafs. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang yang mampu mengendalikan dirinya. Oleh sebab itu, orang yang kuat adalah yang meredam hawa nafsunya saat marah dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah dan duka nestapa. Perlu kesabaran pada pukulan yang pertama. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Sementara jalan hawa nafsu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan dan nafsu yang terhujam di dalam diri masing-masing. Keduanya merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Melawan hawa nafsu berarti mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhitungan dan kesabaran. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki kontrol diri yang kuat. Hawa nafsu berarti kecenderungan manusia pada perkara yang disukai dirinya. Orang yang lebih mengikuti keinginan hatinya, keinginan hati yang buruk atau yang telah diharamkan oleh hukum syariat Islam. Itulah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Perbuatan ini harus dijauhi karena merupakan pangkal kemaksiatan, sumber malapetaka dan kemungkaran. Orang yang berbuat demikian akan tersesat dari jalan kebenaran dan dikenai siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, hawa nafsu harus dikekang dan dikendalikan. Ingat, hanya dikendalikan, bukan mematikan hawa nafsu. Islam menekankan bahwa nafsu itu bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dijaga dan dikendalikan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menekankan jihad batin, maknawi atau jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk meninggalkan satu peperangan, satu perjuangan atau satu jihad yang kecil menuju sebuah perjuangan jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Orang yang berperang melawan hawa nafsu tampak seperti duduk-duduk saja, tetapi seperti orang lain yang mungkin bisa dengan bebas beraktivitas dan berekspresi, tetapi sebenarnya ia sedang membuat rencana kerja.
Orang yang berperang melawan hawa nafsu tampaknya seperti duduk saja, tidak seperti orang lain yang mungkin bisa dengan bebas beraktivitas dan berekspresi. Tapi sebenarnya ia sedang berbuat rencana kerja, langkah yang besar, yakni berjihad melawan hawa nafsu yang bersemayan di dalam diri kita. Pada hakikatnya melawan hawa nafsu atau mujahadah an-nafs itu sangat susah. Ia laksana perang melawan diri, sebuah pertarungan yang tiada henti dan berlangsung sepanjang ruh bersemayan di dalam badan kita atau jasmani kita. Berbeda dengan perang melawan pihak lain karena sasarannya jelas dan tampak konkret dia. Tampak dengan jelas pula pihak yang menang atau sebaliknya yang kalah. Mungkin apabila nafsu itu ada di luar jasad atau dapat diindrakan, kita akan mudah menekan dan membunuhnya sampai mati. Namun nafsu itu ada di dalam diri kita dan mengalir bersama aliran darah serta menguasai seluruh tubuh kita. Karena itu tanpa azam, tekad yang kuat dan kemauan yang sungguh-sungguh, bahkan kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka boleh jadi akan dipermainkan atau diperalat sesukanya. Oleh sebab itu kita perlu azam, tekad yang kuat untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Kita yang mengendalikan atau kita dikendalikan. Nafsu jahat dapat dikenal melalui sifat keji dan kotor yang ada pada diri kita sebagai manusia. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4 bagian. Yang pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda. Bersyukurlah apabila menjadi orang kaya atau jika mempunyai kedudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak dan memakmurkan rakyat atau umat. Yang kedua, nafsu amarah yang akan membutakan hati kita. Cara terbaik mengendalikannya adalah berusaha selalu bersabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain, bersikap lapang dada, suka memaafkan dan bermurah hati. Yang ketiga, Al-Ghazali membagi hawa nafsu itu kesenangan duniawi mendorong nafsu. Manusia selalu diingatkan agar tidak terjerumus akan kesenangan duniawi, karena hal itu akan mendorong nafsu menjadi liar. Yang keempat, nafsu syahwat. Setan menggoda manusia melalui berbagai cara, antara lain melalui harta, pasangan, tahta, kekuasaan. Melalui harta, tahta, dan wanita. Akibatnya tidak sedikit manusia yang hancur dan rusak kehidupannya karena hanya mencari kesenangan dunia semata. Sejalan dengan itu, beberapa prinsip
dapat dijadikan sebagai landasan dalam jihad atau berjuang melawan hawa nafsu, menahan atau menyekat sumber kekuatannya, membebankan nafsu itu dengan ibadah. Beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Beribadah berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada maksud selain itu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matslubi. Tidak ada maksud dari hamba kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata-mata mengharapkan ridhonya melalui memperbanyak amal soleh. Misalnya rajin belajar bagi seorang pelajar, mahasiswa, mencintai pekerjaan bagi seorang karyawan, seorang pegawai negeri, sebagai seorang pekerja di mana saja. Cintai pekerjaan, menebarkan kedamaian untuk semua. Jadilah orang yang disukai dan tidak lupa berdoa meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan nafsu ini. Karena doa itu salah satu kunci menuju kesuksesan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang sanggup melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam. Keyakinan dan prinsip tersebut membuat kita sebagai umat Islam menjadi golongan yang sanggup untuk menghindari kenikmatan sesaat demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekal dan abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Kita bahagia di jagat dunia dan bahagia di jagat akhirat, sapu jagat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita sapu jagat, semua jagat, jagat dunia dan jagat akhirat kita bahagia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada mereka jalan pahala dan keagungan rahmat-Nya. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menjelaskan kepada umat Islam tentang pentingnya mujahadah an-nafs atau biasa kita kenal dengan istilah kontrol diri. Mujahadah an-nafs artinya seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya. Bentuk dari mujahadah an-nafsu ini berdasarkan Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 adalah orang yang mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad artinya berpindah dari satu keadaan yang tidak baik menjadi baik, dan itu memerlukan kesungguhan yang luar biasa dengan melawan hawa nafsu. Berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa berupa harta, tenaga, bahkan nyawa. Demikian, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan
Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ini dibaca 100 kali sebelum kita sholat subuh. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. 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 Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan aku, dan segala puji baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Astaghfirullah, dan aku bertaubat kepadanya. Ampunilah aku atau kami. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Ini kuncinya 100 kali. Tidak lebih dan tidak kurang. Dibaca sebelum kita sholat subuh. Setelah azan dikumandangkan dan sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Ini diucapkan perlahan. Makanya perlu kita sosialisasikan agar di antara azan dan sholat subuh itu perlu ada waktu untuk orang yang mengamalkan ini, karena ini adalah zikirnya malaikat yang perlu kita amalkan. Demikian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.